Dibuka dengan memperlihatkan dua mobil yang baru saja sampai di salah satu tempat. Dengan di dalamnya terdapat banyak pria yang diketuai oleh Jack. Pria ini namanya Montoya. Mereka mempersiapkan alat tempur berupa senapan, tumbak, panah, garam, micin, dan masako juga lain-lain. Ini adalah Pastor Gio. Dia akan membacakan doa sebelum mereka melakukan penyerangan terhadap para vampir yang ada di dalam rumah tersebut. Mereka bertujuh mulai masuk. Sementara itu, Montoya dan Pastor berjaga di luar. Satu persatu vampir yang di dalam rumah itu dimusnahkan. Mereka sangat senang dengan total vampir yang dimusnahkan, tapi ada pertanyaan dari Montoya ke Jack. Apakah ada yang salah? Jack menjawab, ada yang salah karena tidak ada pemimpin mereka di sana. Kelompok Jack pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan tiba-tiba, malam pun tiba. Di sebuah motel ada kelompok dari Jack. Mereka berpesta sambil minum-minum. Wanita ini adalah Katrina. Dia mengajak Jack ke kamar untuk melakukan adegan dewasa. Jack mengatakan, ini kunci kamar, pergilah kau duluan. Di luar ada seorang pria yang berjalan menuju motel. Dia adalah pemimpin dari vampir, yaitu Valak. Sementara itu, di dalam Jack dan teman-temannya masih menikmati pesta. Kita pergi ke kamar yang ada Katrina. Dia baru saja masuk ke kamar dan ternyata di sana sudah ada Valak. Dan apa yang terjadi? Valak menghisap darah dari Katrina. Di ruangan pesta ada Aldo yang berniat keluar, mengambil beberapa botol bir. Namun ketika dia membuka pintu, penyerangan mendadak dari Valak mengakibatkan hampir semua anggota Jack tewas. Yang tersisa hanya Montoya, Katrin yang sengaja mereka bawa, meskipun sudah digigit dengan alasan menjadi pancingan untuk Valak. Montoya awalnya tidak setuju membawa Katrin, tapi Jack menjelaskan alasannya membawa Katrin. Karena Katrin akan terkonek dengan Valak, karena dia sudah digigit. Mereka bertiga pun sampai di pom bensin, berniat mencuri mobil yang sedang melakukan pengisian minyak di sana. Mereka kembali ke motel. Sampai di motel, Jack menyuruh Montoya membawa Katrina ke Apache Spring Plaza Hotel. Sementara dia akan menguburkan semua jasad yang menjadi korban semalam. Montoya berangkat menuju Plaza Hotel. Dan Jack mengumpulkan semua jasad yang ada di sana, terus dibakar. Malam pun tiba, terlihat mobil dari Montoya sampai di Plaza Hotel. Dia langsung menuju ke kamar bersama Katrina. Sementara Katrina berbaring, Montoya terus terjaga. Keesokan harinya, terlihat Jack datang di salah satu rumah. Dia bertemu dengan pastor senior, yaitu Alba. Pastor Alba memperkenalkan pastor muda, yaitu Adam. Jack langsung menceritakan kepada pastor Alba bahwasannya tim mereka diserang vampir yang sangat kuat dan ditembak pun tidak mempan. Jack juga meminta bantuan dari tim yang ada di negara bagian lain. Tapi Adam menjawab bahwa tim tersebut sudah tewas. Adam juga menyerahkan kitab yang ada foto dari Valak. Pastor Alba menambahkan bahwa Valak berbeda dengan vampir sebelumnya yang dibunuh oleh Jack. Dia juga menyarankan untuk kembali membuat tim baru, dan Pastor Adam akan menggantikan Pastor Gio. Tapi Jack mengatakan tidak ada waktu untuk itu. Dia langsung pergi. Pastor Alba memarahinya dengan berkata kalau kau tidak mengikuti aturan, misi ini akan dibatalkan. Jack membalas, itu tidak perlu, dan kau tahu bagaimana si Valak ini mengetahui namaku. Pastor hanya terdiam. Kemudian pastor menyuruh Adam untuk terus bersama dia.
Lokasi kembali ke Plaza Hotel. Terlihat Montoya yang baru saja sampai dari membeli makanan. Dan Katrina dalam posisi telanjang yang diikat namun sudah sadar. Montoya mendekat dan menanyakan siapa namamu. Dan kau tahu apa yang terjadi. Tapi Katrina berteriak tolong. Namun Montoya langsung menutup mulutnya dengan tangan dan berkata, aku akan mematahkan lehermu jikalau kau tidak mendengarkanku. Dia menganggukkan kepalanya. Montoya menjelaskan soal kejadian di motel. Dia mengatakan bahwa Katrina merupakan umpan agar Valek bisa menemukan mereka. Begitupun sebaliknya, karena orang yang digigit vampir akan memiliki hubungan telepati. Kita beralih ke mobil Pan yang sedang melaju di sana. Ada Adam dan Jack. Adam mengarahkan bahwa dia sangat mengenal dan fans sekali kepada Jack. Dia juga sangat berterima kasih karena sudah menjadi bagian dari tim Jack. Karena terlalu banyak berbahasa basi, Jack menghentikan mobilnya dan menarik memukul Adam keluar. Sembari berkata, apakah kau yang menjebak kami? Adam menjawab, aku tidak tahu. You are seriously misjudging the wrong motherfucker. You want to kill me? You go ahead and kill me. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan. Jack bertanya, apakah kau pernah melihat vampir? Adam menjawab, belum. Jack menceritakan semua tentang vampir. Vampir tidak seperti yang ada di film. Mereka tidak berubah jadi kelelawar dan tidak takut bawang putih. Cara membunuh mereka tikam jantung mereka dengan kayu pancang. Malam hari di hotel ketika Catherine sedang tidur, muncul dalam mimpinya sosok Valek yang berada di depan gereja. Dia terbangun dengan mimpi itu. Melihat Montoya berada di kursi, dia bertanya, apakah aku boleh berpakaian? Montoya mengizinkan dia memakai pakaian baju di kamar mandi. Tapi pintu harus tetap terbuka. Di kamar mandi muncul lagi bayangan Valek yang masuk ke dalam gereja dan membunuh seorang nenek. Kemudian dia menuju ke pastor yang ada di situ. Di luar, Montoya ketiduran ketika dia cek ke kamar mandi, Catherine tidak ada. Karena darah yang keluar akibat pecahan kaca dengan spontan, si Catherine menggigit tangan si Montoya. Telepon berbunyi. Itu dari Jack yang sudah berada di depan hotel. Jack masuk ke kamar dan melihat wajah dari Catherine merah. Dia menanyakan tentang itu. Montoya menjelaskan kronologi tadi. Tapi dia tidak bilang kalau dia digigit, hanya dia mengatakan bahwa tangannya itu terkena pecahan kaca. Dia memeriksa gadis itu. Adam bertanya siapa dia. Jack berkata kalau dia adalah pelacur yang digigit Valek. Sengaja mereka menahannya agar bisa terhubung dengan Valek supaya mereka dapat mencari Valek. Adam membantah hal itu karena menurutnya mereka harus mengikuti perintah. Jack mengatakan persetan denganmu. Adam mengambil telepon dan akan menghubungi Pastor Alba. Namun apa yang terjadi? Muncul lagi di pikiran Catherine, pastor tadi yang di gereja sudah bersama Valek. Dia menyerahkan peta dan meminta pastor menunjukkan suatu tempat. Mereka menanyakan kepada Catherine, apa yang dia lihat? Catherine menjawab, sebuah peta dan lingkaran dalam peta. Tiba-tiba dia berteriak karena melihat pastor yang dibunuh. Kemudian dia mengatakan di jalan raya ada tulisan, San Miguel. Catherine pingsan, hubungan telepatinya terputus. Jack penasaran dengan hal itu. Adam langsung menjawab, dia akan mencoba menghubungi semua gereja yang berada di San Miguel. Esok paginya, Jack dan Adam sudah berada di gereja tempat kejadian. Polisi menunjukkan jasad dari nenek yang dibunuh Valek. Polisi juga mengatakan bahwa nenek itu adalah istri dari Pastor Molina. Dari situ mereka menuju ke tempat di mana Pastor Molina ditemukan. Di perjalanan, Jack masih bertanya, kenapa dia tidak menghisap darah dari nenek dan pastor. Adam memberitahu bahwa Pastor Molina adalah ahli sejarah, tapi dia juga belum mengerti apa yang terjadi sekarang. Matahari pun tenggelam, terlihat Valek keluar dari tanah bersama vampir lainnya. Mereka berjalan menuju ke sebuah tempat yang di tempat itu terdapat banyak pastor. Hal ini muncul di bayangan Catherine. Dia menceritakan kejadian tersebut kepada Jack dan lainnya. Karena itu, Jack mengajak Adam ke kamar mandi dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian Adam mengatakan, apa yang dia tahu bahwasanya Valek mencari sebuah peninggalan kuno yaitu salib Brizzer dan akan melakukan upacara terlarang.
Mereka harus menuju tempat di mana salib itu disimpan. Sampai di sana, apa yang mereka temukan? Semua orang di situ mati terbunuh. Dan salib sudah tidak ada. It was here. Montoya menarik Jack dan berkata, tak usah kau lanjutkan. Tapi Jack bersikeras untuk menyelesaikan ini semua. Mereka hampir berkelahi tapi dapat dilerai oleh Adam. Nice shot. Want to try again? Stop it. Dan Adam memberitahukan jangan bertengkar, pikir saja bagaimana kita akan mencegah Valak untuk tidak melakukan ritual terlarang itu. Karena kalau sampai ritual terlarang itu terjadi, Valak akan mengalami perubahan, bahwa dia akan bertahan di sinar matahari. Jadi kita harus menghentikannya. Mereka langsung bergegas pergi menuju Santiago. Sampai di Santiago, kota itu kosong. Catherine mengatakan bahwa dia sudah dekat. Catherine juga menunjukkan bahwa mereka berada di dalam gedung bioskop tua. Mereka bertiga mulai menjalankan misi penangkapan Valak. Dan menjadi pancingan adalah Adam. He's in there. In the dark. Mereka lanjut dengan memancing Valak. Adam naik ke atas dan dipantau dari CCTV. Ternyata vampir lain yang mereka dapat. Matahari pun terbenam. Jack memaksakan untuk kembali ke dalam. Tapi Montoya mengatakan, ingat peraturan nomor 10. Matahari terbenam, semua harus balik. Ketika mereka akan kembali ke mobil, Jack. Montoya berhasil kabur. Namun dalam perjalanan, Catherine berubah menjadi vampir dan menggigit Montoya. Kembali lagi ke lokasi tadi. Terlihat di situ Jack diikat dan ritual akan segera dimulai. Betapa terkejutnya Jack melihat yang memimpin upacara ritual itu adalah Pastor Alba. Dia bekerja sama dengan Valak agar bisa mendapat hidup yang abadi. Sementara itu dari dalam toko Adam melihat kejadian di luar. Dia sangat terkejut. Jack mulai mengejek Valak. Valak mengatakan, sekarang kamu sendirian. Jack menjadi korban ritual itu karena dia merupakan pejuang suci dan darahnya yang bisa membantu dalam ritual tersebut. Pastor Alba akan memulai membakar si Jack. Karena Pastor Alba tewas, jadi Valak mengatakan, Adam, kau harus menyelesaikan ritual ini atau aku akan membakar Jack. Tapi dari kejauhan ada cahaya mobil, itu ternyata Montoya. Perkelahian antara vampir dan kelompok Jack mulai berlangsung, diiringi dengan matahari mulai terbit. Karena matahari terbit, Valak sembunyi dalam gudang. Jack masuk ke dalam sambil membawa salib Breezer. Valak hangus terbakar. Di luar ada Montoya yang sudah terinfeksi, memutuskan untuk pergi bersama Catherine. Jack mengatakan, larilah sejauh mungkin, jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Aku pasti akan membunuhmu. Montoya pun pergi dan film selesai.